Ketemu lagi kita di PSBB 7, yaitu pembenahan sistem berskala besar. Kenapa kita perlu pembenahan sistem? Karena kita tahu kita sedang menghadapi perubahan yang luar biasa. Before COVID, kita melakukan sistem dengan gaya yang seperti ini. During COVID ada perubahan yang mendasar yang kita tidak pernah pikir. Karena digital luar biasa, perlu kolaborasi, kemudian perlu digital present yang sangat berbeda during COVID. Nah, setelah after COVID yang sebentar lagi kita alami, pertanyaannya apakah kita masih memakai sistem yang lama? Sangat dangerous kalau kita memakai sistem yang lama. Karena dunianya sudah berubah, customer berubah, supplier berubah, kemudian production berubah, kita harus menyesuaikan. Karena after COVID akan terjadi next normal. Saya senang memakai istilah ini next normal dibandingkan new, karena kalau new ada yang old, kalau next adalah progress dari normal. Nah, apa yang saya maksud dengan pembenahan sistem ini? Tentunya kita lihat bangunan rumah bisnis kita. Harus punya fondasi harus strong, persis seperti yang saya pernah bicarakan di PSBB 2 soal fondasi yang kita ada catur dharma pada waktu Astra melakukan. Fondasi harus strong. Untuk mendukung apa? Supaya atap bangunan kita yang merupakan goal dan aim, short term dan long term itu kuat. Perlu ada pembenahan sistem yang saya sebut dengan 3W, yaitu winning concept, winning system, dan winning team. 3 ini adalah yang harus kita benahi menyesuaikan the next normal. Saya mulai dulu dengan yang pertama, winning concept. Apa itu winning concept? Yaitu winning concept itu adalah how to win in the next normal. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Misalnya yang pertama, what is your next value proposition to customers to over the next normal? Value proposition Anda yang baru apa? What is your next differentiators compare to competitor after during COVID ini? Jangan yang lama. Karena kompetitor berubah, customer berubah, apa yang menjadi key differentiator kita sekarang? Kemudian what is your next digital strategy dengan to engage customer dan employee di next normal ini? New. Kemudian what is your next supply chain strategy supaya Anda bisa membangun bisnis yang anti-fragility? What is your next R&D strategy? Karena perubahan dari customer ini. Nah, kalau kita bisa menjawab sistem-sistem ini, pertanyaan ini, kita akan menjadi sesuatu yang kuat. Saya kasih contoh. Ini yang perusahaan resto. Ini yang mereka define. Setelah mereka ada perubahan dari dine-in menjadi delivery dan permintaan customer sangat berbeda, dia berpikir sesuatu yang lain. Apa winning konsep kita dibandingin resto-resto yang lain? Ya, yang dia rasa menjadi kompetitor. Dia ciptakan begini. Dia offering food products dengan flexibility bagi customer untuk select some key features. Misalkan sausnya mau apa? Kemudian pedasnya tingkatnya gimana? Mau pre-cook atau ready to cook. Dan dia siapkan delivery to customer maksimum 1 hour. Jadi customer bisa pilih nih. Jadi racikannya seperti apa, segala macam. Jadi kayak ready to make. Dan itu harus merubah sistem. Dan winning concept. Dan harganya bisa lebih mahal di sini. Mau yang organik nggak organik. Mau yang healthy nggak healthy. Sehingga bisa upping price sampai 50% ke atas. Tapi customer senang. Karena dia unik. Ini adalah bikinan saya loh. Yang bikinin dapur yang profesional. Itu winning concept. Yang kedua kita bicara soal winning system. Bagaimana winning system itu? Setelah winning konsepnya kita jelas mau kemana, kita mesti rubah winning system kita untuk support winning concept tadi. What is your next system to improve your agility tadi di product development? Ya, kemudian bagaimana marketing introduction, supply chain management, supaya kita bisa punya data yang komplit. Mau pakai KPI, mau pakai OCR, mau pakai control point. Tapi sistem ini harus didukung supaya mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Nah, kembali ke contoh yang tadi, kalau dia pengen punya flexibility to offer customer dengan fresh, kayaknya dia menjadi kitchen. Nggak dark kitchen, tapi menjadi light kitchen to customer. Dia harus nyiapin sistem-sistem untuk mendukung itu. Dan apa yang dia lakukan? Supaya apa yang diminta customer sesuai dengan yang di-deliver. Makanya dia mengatakan, kita akan implement simple digital dashboard to track all orders and fulfillment, monitor progress dari customer order sampai fulfillment.
Jadi all indicators yang bisa dibaca oleh all employee. Jadi customer order ini dengan bumbu ini, dengan sayur yang jenis ini dan segala macam, semua bisa di-track. Sehingga orang dapur bisa lihat betul seperti apa dia masak sesuai dengan customer, dan pembelian tahu persis. Karena apa? Harganya prime dan orang seneng. Ini sistemnya harus betul. Jangan sampai di deliver customer sayurnya beda, minta bayam dikasih kol, kemudian minta pedes kurang pedes. Ini harus punya simple dashboard, dan ini nggak susah, program banyak. Yang ketiga, bukan hanya winning system, tapi juga timnya harus berubah, winning team. What is your next strategy? Untuk rekrutmen, untuk job distribution, development, rewarding your talent, supaya improve your agility tadi, cost productivity. Nah, ini yang harus penting sekali dia lihat. Termasuk your dedicated talents for digital strategy. Kita harus define ini. Untuk apa? Kembali ke contoh yang tadi, supaya benar-benar dia tahu ini sekarang udah berbeda loh ya. Tidak hanya orang fokus talent saya hanya bagian chef, talent saya sebagian kasir, talent saya bagian offering kepada customer. Enggak, sekarang semua harus bisa. Karena sekarang customer-nya tidak hanya yang delivery, dine in, tapi semua bisa mix dengan flexible offering kita. Ini membutuhkan sesuatu yang sangat berbeda. Itu sebabnya ini harus dirubah winning team-nya. Direkrut orang-orang yang bisa mix together, bisa jalan bersama, bisa melakukan strategi bersama. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, jelas apa yang menjadi winning konsep Anda dibentuk dan dikembangkan, diperkuat dengan winning system, dengan orang-orang winning team yang tepat. Anda bisa offer kepada customer sesuatu yang different. Nah, pertanyaannya, Pak Paulus, apa bisa kita tahu persis mana winning konsep kita yang berhasil, winning system kita yang paling bagus dan winning team? Nggak bisa. Ini adalah journey. Waktu Anda launch yang pertama winning konsep, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan. Di-refine terus. Makanya kita tawarkan dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Terus dilakukan. Benar nggak winning konsepnya seperti ini? Dan ini waktu iterasi terus, akhirnya keluar yang paling bagus dari accept customer, itu menjadi your winning concept. Dan bagaimana kalau winning konsepnya sudah bagus, Anda baru kembangkan sistem-sistem untuk mendukung winning konsep itu. Dan tim yang cocok untuk mendukung sistem itu. Ini terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena persaingan itu tidak akan pernah berhenti. Itu sebabnya saya sarankan kepada Anda semua, yuk lihat setelah ada PSBB 1, 2, 3, 4, 6, yang ketujuh, benahi sistem. Karena sistem yang akan diimplement baru berbeda dengan sistem before COVID maupun during COVID. Kalau Anda melakukan ini, rasanya perusahaan Anda akan maju dengan pesat. Sampai ketemu di episode mendatang. Kalau Anda suka video saya, terus subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu berikutnya. God bless you.